Untuk kolom sini kita akan bagi nanti menjadi sebanyak 4 buah kolom. Untuk kolom golongan dan jenis kelamin kita jadikan satu kolom, personalia kolom kedua, produksi ketiga, dan keuangan kolom keempat. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita mencoba menerapkan cara pengambilan data dengan menggunakan fungsi formula yang ada di Excel. Untuk pengambilan data di sini saya bagi menjadi dua metode, yaitu fungsi flow-up dan kedua fungsi indeks. Dan di sini kita bagi sebanyak 4 contoh cara pengambilan datanya ya. Untuk contoh pertama kita akan mengambil satu buah data dengan satu buah kriteria. Untuk contoh kedua kita akan mengambil satu buah data dan dua kriteria. Untuk contoh ketiga, kita akan mengambil 3 buah data dengan satu kriteria, dan contoh keempat, kita mengambil banyak data dan banyak kriteria ya. Sudah saya urutkan sini dari cara yang termudah sampai yang cukup sulit. Oke, kita akan menggabungkan juga nanti dengan fungsi formula yang lain seperti choose dan match untuk penggabungan dari formula tersebut. Untuk contoh pertama, kita akan mengambil datanya menggunakan fill up. Kita ketikkan di sini sama dengan fill up. Untuk fill up value-nya kita masuk ke kolom golongan. Untuk tabelnya kita akan blok di tabel di bawahnya, jangan lupa kita absolutkan. Lanjut untuk nomor indeksnya kita lihat personalia ya. Untuk data yang akan kita ambil pada kolom ketiga, kita ketikkan di sini 3, lanjut kita isikan 0, tutup kurung. Maka sudah dapat untuk kolom personalia datanya, kita tinggal blok ke bawah. Untuk cara kedua kita akan menggunakan fungsi indeks. Untuk arraynya kita blok di tabel yang ada di bawah ini. Sekarang akan kita gabungkan dengan fungsi match untuk mencari baris dan kolomnya. Lookup value-nya kita masuk di kolom golongan, dan lookup array-nya kita ambil di kolom golongan yang ada di tabel di bawahnya, kita absolutkan. Sekarang kita isikan 0, tutup kurung, dan kita cari untuk kolomnya, dia pada kolom ketiga. Kita isikan di sini adalah 3. Oke, tutup kurung. Sudah dapat, kita akan blok ke bawah ya. Untuk mencocokkan hasilnya dengan hasil yang di sebelah atau fill up tadi, teman-teman bisa masuk ke conditional formatting, ambil equal to. Sekarang kita klik pada kolom personalia ini, kita atur untuk kuncian baris dan kolomnya hingga warnanya sudah sama, maka hasilnya sudah sesuai ya. Lanjut untuk contoh kedua, di sini kita akan mengambil satu buah data dengan 2 kriteria. Jadi pertama kita gunakan di sini adalah fungsi fill up dan fungsi choose untuk pengambilan datanya. Dan nanti kita akan bagi di sini sebanyak 2 kolom ya. Untuk 2 kolom untuk nomor indeksnya nanti. Oke, kita ketikkan di sini sama dengan fill up. Lookup value-nya kita masuk di kolom golongan, ampersand, kolom jenis kelamin. Untuk tabelnya di sini kita gunakan fungsi choose. Dan kita akan gunakan fungsi array untuk membagi kolomnya ya. Kita masuk ke kurung kurawal. Jadi kita gunakan di sini sebanyak 2 kolom. Kita ketikkan di sini angka 1. Teman-teman bisa masukkan backslash atau koma tergantung dari settingan laptop dan komputernya ya. Saya adalah backslash. Kita ketikkan di sini 2, berarti kita membaginya sebanyak 2 kolom. Oke, tutup kurung. Dengan tutup kurung kurawal ya. Dan value pertama kita masuk ke kolom golongan di tabel bawahnya ini, kita blok. Lanjut kita gabungkan dengan fungsi kolom jenis kelamin ya, dengan menggunakan ampersand. Kita blok lagi ke bawah. Dan kita akan masuk ke kolom keduanya itu atau video kedua ya. Video kedua di sini kita ambil di kolom personalia, kita blok ke bawah. Tutup kurung. Sekarang kita akan isi nomor indeks untuk kolomnya ya. Dia pada kolom ke-2 personalia ini. Kita isikan ada di sini ada 2, 0, tutup kurung. Kita akhiri dengan Ctrl Shift dan Enter. Di sini NA ini adalah karena datanya tidak ada ya di tabel bawah ini, maka untuk menghilangkan NA ini kita gunakan fungsi if error. If error apabila datanya tidak ada, maka di sini adalah kita kosongkan. Oke, Ctrl Shift Enter. Sekarang kita akan blok ke bawah. Jadi data yang kosong ini adalah data yang tidak ada di tabel ya.
Sekarang kita akan menggunakan fungsi index sama dengan index. Tabelnya teman-teman bisa blok di tabel di bawahnya seperti tadi, kita absolutkan. Lanjut kita akan gunakan fungsi match untuk mencari baris dan kolomnya. Logup value kita ambil di kolom golongan. Lanjut ampersand kolom jenis kelamin. Logup arraynya teman-teman masuk ke kolom golongan yang ada di bawahnya ya. Di tabel bawah ini kita blok. Ampersand. Lanjut kolom jenis kelamin di bawahnya kita blok lagi. Sekarang kita isikan 0, tutup kurung. Lanjut kita akan mencari untuk kolomnya. Di sini kita lihat untuk kolomnya personalia dia pada kolom ke-3, kita isikan di sini adalah 3. Oke, tutup kurung. Kita gunakan sini adalah Ctrl Shift dan Enter. Sama seperti tadi, NA ini adalah data yang tidak ada di tabel, maka untuk menyamarkannya, menghilangkannya kita gunakan fungsi if error. Apabila data yang tidak ada, maka tidak akan ditampilkan. Ctrl Shift Enter. Sekarang kita akan blok ke bawah ya, kita cocokkan dengan hasil fill up tadi. Sudah sama. Lanjut kita masuk ke conditional formatting seperti tadi. Ambil equal to, kita ambil di bagian personalia ini, kita atur penguncian baris dan kolomnya. Jika warnanya sudah sama, berarti dia sudah sesuai ya. Kita ganti saja di sini warnanya untuk hijau. Oke. Lanjut untuk contoh ketiga, kita akan mengambil data di sini yaitu sebanyak 3 buah data akan kita ambil dengan 1 buah kriteria. Maka pertama kita gunakan di sini adalah fungsi fill up. Fill up. Logup value-nya kita masuk di kolom golongan. Untuk tabelnya kita masuk ke tabel di bawahnya, kita blok saja. Dan nomor indeksnya di sini kita lihat ya, dia ada 3 data yang akan kita ambil, maka kita akan menggunakan fungsi array, yaitu buka kurung awal. Kita lihat di sini dia personalia produksi dan keuangan pada kolom ke-3, ke-4 dan ke-5. Teman-teman bisa ketikkan di sini 3, pemisahnya tergantung settingan komputer ya. Saya gunakan backslash 4, 3, 4 dan 5. Oke, tutup kurung awal. 0, tutup kurung, Ctrl Shift dan Enter. Maka hasilnya sudah dapat ya teman-teman. Jadi untuk mengcopy datanya ke samping produksi dan keuangan, teman-teman bisa blok dari kiri ke kanan. Lanjut kita akan edit kembali ya. Pada formulanya ini kita edit, tekan Ctrl Shift dan Enter. Maka hasilnya sudah terisikan, tinggal di blok ke bawah. Oke, ini untuk menggunakan flow up. Sekarang kita akan menggunakan fungsi index untuk pengambilan datanya. Index. Tabel arraynya teman-teman bisa blok di tabel bawahnya ini. Lanjut kita akan gabungkan dengan fungsi match. Logup value-nya kita klik pada kolom golongan. Logup arraynya masuk kolom golongan yang ada di tabel di bawahnya ya. Kita absolutkan. Kita isikan di sini 0, tutup kurung, dan sekarang kita akan mencari kolomnya menggunakan fungsi array, buka kurung kerawal. Di sini kita ketikkan 3, 4 dan 5. 3 backslash 4 dan 5, tutup kurung kerawal, tutup kurung. Ctrl Shift dan Enter. Jadi hasilnya sudah sama ya. Untuk mengcopy datanya ke samping ya, sama seperti tadi, kita blok dari kiri ke kanan, masuk ke pengeditan pada formulanya, kita tekan Ctrl Shift dan Enter. Maka hasilnya sudah tercopy secara otomatis, tinggal kita blok ke bawah. Untuk mencocokkan hasilnya, kita masuk ke conditional formatting seperti tadi, equal to. Lanjut, di sini kita ambil pada bagian personalia, kita klik,
atur penguncian baris dan kolomnya hingga warnanya sudah sama. Oke, sudah sama. Kita tekan OK. Jadi di sini sudah sama hasilnya ya antara VLOOKUP dan index. Sekarang kita masuk ke contoh keempat. Di sini kita akan mencari 3 buah data dengan 2 kriteria. Jadi kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Dan untuk kolom sini kita akan bagi nanti menjadi sebanyak 4 buah kolom. Untuk kolom golongan dan jenis kelamin kita jadikan satu kolom, personalia kolom kedua, produksi ketiga, dan keuangan kolom keempat. Oke, kita ketikkan di sini sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita masuk ke kolom golongan, ampersand, kolom jenis kelamin. Untuk tabel arraynya kita gunakan di sini adalah fungsi choose. Fungsi choose. Untuk nomor indeksnya kita buat kolom yang telah kita kelompokkan tadi ya, menggunakan fungsi formula array buka kurung kurawal. Di sini kita ketikkan di sini yaitu sebanyak 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita gunakan ketikkan di sini sebanyak 4 buah kolom. 1 dipisahkan dengan backslash atau titik koma atau koma tergantung settingan komputer. 2, 3, dan 4. Lanjut tutup kurung kerawal dan kita masuk ke value pertamanya atau kolom pertamanya. Di sini kita gunakan yaitu pada kolom golongan yang ada di bawahnya. Kita absolutkan, lanjut ampersand. Kita blok lagi kolom jenis kelamin di bawahnya, absolutkan. Sekarang kita masuk ke value kedua. Value kedua di sini adalah kolom kedua yaitu personalia. Nah, kita blok sama seperti tadi. Lanjut kita masuk kolom ketiga yaitu produksi, dan kolom keempat. Kolom keempat di sini adalah keuangan. Oke, sekarang kita akan tutup kurung dan kita akan isikan untuk nomor indeksnya. Nomor indeksnya kita gunakan fungsi array yaitu buka kurung kurawal. Di sini kita ketikkan untuk nomor indeksnya teman-teman. Untuk personalia, produksi, dan keuangan terdapat pada kolom ke-2, 3, dan 4. Jadi kita ketikkan di sini 2 backslash 3 dan 4. Tutup kurung kurawal. Oke, kita ketikkan di sini 0 tutup kurung. Ctrl Shift dan Enter. Jadi NA ini adalah data yang tidak ada ya, data yang tidak ada. Lanjut kita akan blok ke samping. Ctrl Shift dan Enter lagi. Jadi data NA adalah data yang tidak ada. Untuk menghilangkan NA ini teman-teman bisa gunakan fungsi if error ya, data yang tidak ada di tabel. Oke, kita hilangkan NA ini menggunakan fungsi if error. If error. Yang mana apabila datanya tidak ada, maka kita kosongkan, tutup kurung, Ctrl Shift dan Enter. Oke, kita blok ke bawah. Jadi sudah terisikan ya untuk kolom-kolom di tabel ini. Sekarang kita akan menggunakan fungsi indeks. Fungsi indeks sama seperti tadi juga caranya. Tabelnya teman-teman blok di tabel di bawah ini. Absolutkan. Lanjut kita akan carikan untuk baris dan kolomnya menggunakan fungsi match. Lookup videonya kita ambil di kolom golongan, ampersand, kolom jenis kelamin. Lookup arraynya kita masuk ke kolom golongan di bawah, ampersand, kolom jenis kelamin kita blok lagi. Sekarang kita isikan 0 tutup kurung. Dan untuk mencari kolomnya kita gunakan lagi fungsi match. Lookup value-nya kita ambil pada personalia di bawah ini, di tabel bawah ini. Dan lookup array-nya kita akan blok dari kiri ke kanan. Oke, kita ketikkan 0 tutup kurung, tutup kurung. Sekarang kita akan edit untuk pencarian baris dan kolomnya.
Pada pencarian baris, kolomnya kita kunci dengan memberikan lambang dolar. Lanjut, untuk pencarian kolomnya, maka barisnya akan kita kunci dengan pemberian lambang dolar. Oke, Ctrl, Shift, dan Enter. Sama seperti tadi, untuk menghilangkan NA ini kita gunakan fungsi if error. Tutup kurung, Ctrl, Shift, dan Enter. Jadi datanya sudah hilang ya, yang tidak ada di tabel. Sekarang bisa di blok bawah. Lanjut, kita akan blok ke samping kanan. Oke, untuk menyamakan hasilnya dengan fungsi fill-up ini, teman-teman bisa masuk ke conditional formatting, ambil equal to, kita klik bagian personalia ini, atur bagian penguncian baris dan kolomnya hingga warnanya sudah sama ya. Oke, sudah sama, tinggal klik OK. Berarti di sini untuk indeksnya sudah sama dengan pencarian fill-up ini. Ya, itu saja untuk materi Excel kali ini. Dalam pengambilan data dengan beberapa metode yang kita terapkan di 4 contoh ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.